Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Agro, kembali lagi di channel Agro Sejahtera bersama Neng Tani di sini. Nah, kali ini Neng Tani akan share gimana sih cara dan proses untuk karantina pohon yang ada di Agro Sejahtera. Terus kenapa sih harus dikarantina, seberapa pentingnya? Nah, nggak usah berlama-lama lagi, ayo kita ikuti prosesnya, check it out. Oke Sobat Agro, langkah pertama dalam proses karantina ini yaitu tentu saja mencabut pohonnya dari tanah. Kemudian memangkas akarnya hingga habis seperti ini, digunduli semuanya. Kemudian kita memangkas daunnya hingga bersih seperti ini. Jadi gundul, tidak ada daun dan tidak ada akarnya. Apakah tidak mati? Tentu saja tidak. Terus gimana sih penjelasannya akan kami jelaskan di proses berikutnya ya. Nah oke Sobat Agro, di dalam proses ini tahap selanjutnya adalah membungkus akar dengan tanah. Di sini sudah ada Mas Yan yang sedang membungkus akarnya dengan tanah. Jadi bagian akar ini diberikan tanah secukupnya, kemudian dibungkus dengan karung. Nah, mungkin Sobat Agro ada yang bertanya ya, kenapa sih harus ribet di karantina dulu, nggak langsung dicabut kemudian dikirim atau ditanam lagi? Jawabannya cuma satu ya, Sobat Agro, nanti mati ya. Nah, sebenarnya tidak semuanya seperti itu ya teman-teman, tapi selama ini yang kami alami jika kami tidak melakukan karantina akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu untuk mencegahnya kami melakukan proses karantina ini terlebih dahulu. Nah ini dia teman-teman yang sudah jadi bungkusannya, akarnya sudah kuat ini ya. Nah jadi fungsi dari karantina pohon ini adalah untuk menumbuhkan akar yang baru dan menumbuhkan terubus daun yang baru, sehingga kemungkinan presentasi kehidupannya lebih tinggi ya Sobat Agro. Nah kenapa sih nggak langsung dicabut, langsung ditanam lagi? Biasanya yang pernah ditemui oleh Sobat Agro pasti ada tanaman liar yang dicabut kemudian ditanam kembali lalu layu. Karena tanaman itu seperti manusia Sobat Agro, dia itu di tempat yang baru dia harus mengalami adaptasi terlebih dahulu dengan tanah yang baru, sehingga akan mengalami stres-stresnya dikit gitu dan akan memerlukan perawatan yang ekstra untuk membuat tanaman tersebut sehat kembali. Nah, terus gimana sih cara kita karantina tanaman ini? Nah, yang pertama adalah memangkas habis semua daunnya dan akarnya. Nah, apa tidak mati? Seperti pertanyaan tadi, ini dia jawabannya. Tidak akan mati ya teman-teman, karena pohon akan menyimpan nutrisinya di batang. Jadi dia tidak akan mengeluarkan nutrisinya untuk daun yang lama dan akar yang lama, sehingga akan lebih cepat untuk pertumbuhan terubus serta akar yang baru. Kenapa sih harus akar yang baru dan terubus daun yang baru? Karena akar yang baru nanti akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan tanah yang baru. Dan alhamdulillah kami sudah melakukan proses ini selama bertahun-tahun, sehingga kami tidak mengkhawatirkan pohon akan mati di tempat yang baru. Nah, setelah semuanya dipangkas habis, kita akan membungkus akarnya seperti yang tadi ya teman-teman. Ini dia bersama Mas Tian tadi, dibungkus bagian akarnya seperti mencangkok ya teman-teman, tetapi ini ukurannya lebih besar. Cara membungkusnya harus rapat ya, dan pemberian tanahnya juga harus padat, karena kalau tidak padat dan tidak rapat, yang akan terjadi akarnya akan lama tumbuh, dan yang terjadi di perjalanan itu sering lepas ikatannya. Nah selanjutnya masuk ke tahap penyungkupan pohon atau yang biasa disebut di oven, tapi bukan oven roti ya. Nah di sini di belakang saya sudah ada pohon tabebuya ukuran kecil
mulai panjang 5 meter dengan lingkar 25 cm sampai yang panjang 5 meter dengan lingkar 50 cm. Fungsi dari oven ini apa sih? Ya biar matang. Maaf, bercanda ya Sobat Agro. Nah, jadi fungsi dari di oven atau di sungkup ini adalah untuk menumbuhkan akar yang baru dan terubus daun yang baru yang sudah kita singgung sebelumnya. Biasanya untuk pohon tabebuya ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan ya Sobat Agro. Dan setiap jenis pohon itu berbeda-beda untuk proses penyungkupan pohonnya. Nah, proses penyungkupan pohon atau oven ini adalah proses yang paling penting dalam tahapan karantina ya Sobat Agro, karena jika salah sedikit saja nanti akan berakibat fatal Sobat Agro, karena akar dan daunnya tidak akan tumbuh. Nah, sekarang kita sudah ada nih pohon tabebuya yang sudah kita oven atau mengalami proses disungkup ya. Pada pohon tabebuya biasanya kita menggunakan plastik oven seperti ini untuk menyungkupnya, dan tidak boleh ada celah sedikit pun, karena kalau ada celah biasanya daun dan akar tidak akan tumbuh. Nah, kemudian kalau di pohon yang lain itu akan berbeda, seperti pohon flamboyan ini ya teman-teman. Nah, yang ini dia cukup menggunakan paranet, kemudian dirawat dan disiram saja setiap hari, itu nanti akan tumbuh akar dan terubus daun yang baru. Untuk waktunya sendiri juga berbeda Sobat Agro. Kalau untuk tabebuya ini kan memerlukan 2-3 bulan ya. Kalau untuk flamboyan ini memakan waktu yang lebih singkat, yaitu sekitar 1-2 bulan saja. Nah, gimana Sobat Agro? Sudah tahu kan gimana sih proses karantina dan fungsi karantina yang ada di Agro Sejahtera ini? Kalau di Agro Sejahtera, hukum karantina tanaman sebelum dikirim itu wajib, karena kami ingin memastikan kondisi tanaman itu baik, sehat, dan tidak khawatir mati jika tanaman sampai di tangan Sobat Agro. Jadi Sobat Agro, karantina itu hal nomor 1 yang harus dilakukan di Agro Sejahtera. Untuk Sobat Agro yang ingin memesan tanaman di Agro Sejahtera, harap bersabar ya jika kami dalam proses karantina, karena itu juga demi kebaikan Sobat Agro juga. Baik, sekian dulu sharingnya hari ini tentang karantina pohon dan fungsinya bersama Neng Tani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.